M5-nya bakalan seperti yang Pak Robert lakukan. Ya teman-teman ya, jadi nanti M5-nya kemungkinan besar bakalan ada melanggar sedikit yang kayak H1 sama M30. Cuman ya gitu, kita juga harus tahu diri ya, karena kita ngelanggar, ada beberapa rule yang kita break ya, yang kita langgar, jadi harus ekstra hati-hati dan juga sadar diri kapan harus exit gitu ya. Oke, thank you Pak Robertus masukannya. Ya, sama-sama Pak. Sip, mantap. Pak Haryanto Rahmat, ada yang mau disampaikan? Kok dibuka mic-nya? Enggak. Oh ya sudah. Oh belum nyambung malahan ya, belum nyambung ya. Oke Pak Rona, ada Ice Tea nih, siapa nih Ice Tea ya? Jadi haus saya ya. Pak Ronald, Pak Robertus, Pak RD Batsok, Pak Hendro, Pak Haryanto Rama sudah connect audionya, Pak Dausan ya, Pak Dausan ini salah satu senior di sini ya, semangatnya luar biasa, ngalah-ngalahi yang muda Pak Dausan ini ya. Dulu saya kenalnya waktu ini ya Pak ya, waktu seminar Hyperion dulu ya, di mana? Midtown, saya kenal sama Pak Dausan. Ya, oke teman-teman, kita bahas market kemarin dulu ya sambil nunggu yang lainnya. Nah ini kan hari Senin. Nah hari Senin kan jadwalnya ini ya, kita kalau hari Senin basic to advance tetap, sama nanti saya kasih MT4, saya sudah siapkan ininya Bapak Ibu, slide-nya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kelewatan, nih slide-nya ya, sudah saya siapkan tadi, saya pikirkan. Kalau Bapak Ibu kelewatan, nanti tinggal request ke saya. Pak, kok nggak di-share di grup ya Pak, langsung enak download. Nggak mau ya, saya kepingin talk personally kepada member-member di sini. Saya kepingin tahu mana yang minta filenya, nanti kan chat ke saya, nanti kita mulai bangun hubungan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak gitu, nanti ya nggak ini ya, yaitu cara saya lah untuk mengetahui mana-mana yang aktif, mana-mana yang cuma ikut aja. Kita sering ngobrol kayak kemarin hari Jumat, saya diskusi sama Pak Haidar ya, Pak Haidar sampai malam, sama-sama ngambil gold ya Pak ya. Pak Haidar sudah close duluan, saya tak jual separuh. Sampai sekarang tak hold Bapak. Iya, saya beli gold buy, sampai sekarang tak hold. Ya, saya belinya 0,1 Bapak Ibu ya. Kalau gold medeni ya, kalau ke floating itu bahaya. Ya ini sekarang turun lagi ya, enggak apa-apa. Masih turun, saya sudah mengantongi yang separuhnya kemarin. Jadi di hati sudah adem, tinggal sudah tenang ya. Jadi tinggal nanti ini kalau menyentuh TP1 saya kemarin ya tak jual. Segampang itu ya Bapak Ibu ya. Naik lagi nih. Ya sebenarnya gini ya Pak ya, saya enggak peduli ya, gini ya. Kalau saya tradingnya itu naik enggaknya, sebenarnya saya enggak terlalu ngelihat gitu ya. Yang tak lihat apa Bapak Ibu, TP ku nang di, titik cut loss ku di mana gitu ya. Itu sih yang lebih penting. Saya tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar. Apalagi kalau kemarin ini kan saya analisanya memang panjang ya, yang kemarin ya, di luar Hypermax. Ini cuma aja, cuma cerita aja. Nah, jadi saya sebelum entry itu saya sudah ngeplan. Jadi di HP saya itu sudah tak garis ya. Pak Eder juga tahu ya, garisnya banyak, TP1, TP2, TP3, support resistance apa segala macam. Nah, jadi itu adalah plan saya Bapak Ibu. Nah, terus kebanyakan dari kita ya, enggak sih, bukan kebanyakan dari kita sih, nanti ngejudge ya saya kan nggak tahu hasilnya Bapak Ibu di sini satu persatu. Kalau melihat dari saya yang dahulu ya, saya sudah punya plan. Oh nanti exitnya di sini. Oh TP1 neng kene. Oh titik cut loss-nya neng kene. Misalnya gitu. Sing tak share mana? Oh salah toh, mana toh? Nah, sing tak share mana? Ini titik cut loss itu mana? Di sini. Nah,
pentingnya trading jurnal Bapak Ibu ya, jurnal trading itu gini, kadang-kadang kita sudah nge-TP di sini, kita nge-TP di situ kan nggak cuma kira-kira kan, ya mungkin sekarang masih kira-kira ya Bapak Ibu ya, tapi sebaiknya Bapak Ibu diinikan dulu aja, ditentukan aja enaknya gimana, pakai hitungan apa ya, boleh pakai target tip yang money management kemarin ya, 10%, 20% terserah, tapi konsisten Bapak Ibu. Yang nomor satu itu. Yang nomor dua, seperti caranya Pak Robert tadi yang barusan di-share. Pak, tak TP nenggone support terdekat Pak. Nah, itu bagus juga Bapak Ibu. Ya, support terdekat. Atau ya support-support yang lain di time frame yang lebih besar. Kenapa Pak kok yang lebih besar? Soalnya semakin besar time frame-nya kita, itu juga semakin sulit ditembus ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa macam untuk menentukan TP-nya. Nah, kalau sudah gitu, ya kita harus komitmen to our plan. Kita harus komitmen kepada plan kita yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, kalau di trading plan saya, trading jurnal saya, ya saya itu pasti ngecatat ya keluarnya di cut profit atau di kena TP. Nah, gitu ya, Ibu ya. Jadi misalkan TP-nya di sini, untuk di sini, ya, aku nggak mau, lu sudah turun lagi. Nah, kita ini kayak gini, ini kalau saya tak biarin Bapak Ibu. Soalnya saya punya TP di sekitaran, berapa ya TP saya ya? Saya lihatkan ya Bapak Ibu ya, biar nggak biar nggak apa-apa. Sambil nunggu teman-teman nanti 14-15 deh kita start. TP2 saya adalah 178440. Ya sekitar segini Bapak Ibu. Nah, kayak gini ini kan kita dicobai ya Bapak Ibu ya. Wah, iki Pak, nggak kena Pak. Nah, ya kan? Loh, sudah mudun loh. Enaknya di kata apa enggak ya? Nah, kemarin saya juga mancing-mancing gitu ya ke beberapa orang yang sering chat saya. Saat ini di hold apa di close ini, tak gudo-gudo gitu ya Pak Haidar juga, teman-teman yang lain juga. Nah, di sini kan iman kita diuji Bapak Ibu. Kita mau nuruti plan kita, yaitu dibiarkan aja sampai kena titik take profitnya, atau kita close manual di sekitaran sini. Nah, itu dicatat di trading jurnalnya Bapak Ibu. Kalau kita lebih sering close manual ya, cut profit manual, bisa jadi TP kita kejauhan, mental kita masih belum bisa sampai ke sana. Tidak masalah Bapak Ibu. Semua orang itu punya jalan sendiri-sendiri kok. Tidak usah nyari standarisasi di sini. Ini bukan sekolah. Kalau sekolah kan dinilai gitu ya, harus gini, ada standarnya. Nah, di sini enggak. Pak, aku lek melok TP ini. Ya Pak ya, itu kayak Pak. Aku kuat Pak, tak kurangi sekian pip. Ya enggak masalah Bapak Ibu. Ya. Enggak masalah. Ini saya TP di sini soalnya ini kan tanggung di sini dulu Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Tanggung di sini. Nah, ini bisa diketahui kalau kita punya jurnal trading. Pak, ternyata nek gold, ini misalkan ya Bapak Ibu ya, misalkan ya, ternyata nek gold tak TP dari yang kemarin-kemarin itu ya Pak, hampir nggak kena ya Pak. Ya boleh tak kurangi sekian pips, nah nggak apa-apa. Nah, itu bisa diketahui kalau kita punya jurnal trading ya. Ini kan kuat kan, hanya satu TP ternyata gak kena, ya nggak apa-apa, biarin nanti taat kalau sudah kena TP satunya kemarin. Itu ya Bapak Ibu ya, ini sekilas aja tentang support and resistance, karena nanti kedepannya pengembangannya kita ngomongin price action, support and resistance, karena ya memang ini ya, basic trading itu memang ini Bapak Ibu. Di sini saya ikut forum di luar, itu pun juga sorry, pembahasannya ya support and resistance ya.
Ini ada yang baru nih Pak Arifin, baru masuk Bulisa ya. Saya masih penasaran Debat SOC ini siapa ya, sama Ice-T. Ice-T ini kok enggak connect suara juga, enggak connect video. Ya. Oke Bapak Ibu, basic ya, hari Senin, basic sama MT4 tips. Advanya apa Pak? Advanya nanti entry dengan cut loss lebih kecil ya, resiko lebih kecil. Ada lagi yang masih punya posisi? Enggak. Hasil tradingnya gimana? Atau belum nyoba? Saya. Apa Pak Haidar apa? Gold. Iya. Apa Pak? Beli apa Pak? Sell. Sultan Pak. Baik, Pak masih Haidar ini, tadi Pak. pagi baik. Pak Haidar ini kok pilih gold kenapa Pak? Pertama ya, memang awalnya ikut-ikut emang. Ikut-ikut. Oke, terus? Ikut ya. Terus? Terus kalau saya membandingkan dengan pair yang lain dengan lot yang sama, itu bagi saya kok kesannya cepetan goal dapatnya. Memang adrenalinnya lebih tinggi memang. Naiknya cepat, turunnya juga cepat, tapi ya situ tadi. Terus lambat laun kok ya bukannya apa ya, apa kok kesannya mari ini kok kayak ini kayak gini itu sedikit apal gitu ya. Apa ya kalau Coach bilang kan karakter ya memang nggak setajam yang senior yang lama, tapi ya ini saya lebih mau mendalami ini ya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ya. Pak Haidar ini mengfavoritkan gold karena pergerakannya kalau dibandingkan forex ya, mata uang, currency itu lebih banter gitu ya Pak ya. Tapi dengan sadar Pak Haidar juga mengetahui kalau balik arah juga ya. Iya. Nah, jadi harus disiplin untuk ya. Ya, kalau enggak nanti profit Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat loss sekali kayak profitnya. Nanti di awal itu profit yang tadi pagi katut di siangnya. Nah, ya gitu ya. Itu kenapa ya. Pak? Pak Haidar untuk ininya perbandingan profit sama lossnya gimana Pak? Di awal memang lebih banyak lossnya karena saya di stop lossnya itu enggak berani tinggi, khawatir awal tuh memang ke floating itu tinggi banget, jadi saya ambil nggak terlalu jauh sehingga seringnya saya kena di situ kejemput duluan. Padahal setelah itu naik kayak gitu loh. Ya A1 Pak ya? Iya. A1. Nanti kurang Pak. Ya enggak apa-apa, ditulis aja di jurnalnya. Saya SL sekian kejemput. SL sekian kejemput. Nah, itu mungkin bisa dipilih nanti alternatifnya apa. Nah, kalau nggak ada datanya kan ya susah ya, karena kita ini ya makasih Pak Haidar ya, saya lanjutkan ini ya. Jadi kita ini based on data ya Bapak Ibu ya. Meskipun kita sudah punya feeling, misalkan iki nek gold mari ini biasa ini ya, itu kan sebenarnya feeling ya. Tapi kalau didukung dengan adanya data, yaitu dengan garis support resisten, nah itu kan lebih jamin lagi Bapak Ibu. Ya, boleh pakai feeling tapi harus di support atau dikonfirm dengan data. Gitu ya. Ya. Oke. Saya bukakan. Loh, Pak Haidar gold lotnya berapa Pak? Awal 0,01. Setelah 2 mingguan itu, ini 1 bulan pertama saya enggak ikut forex sama sekali, ikut saham aja. Baru bulan kedua saya dipasangkan kan ini forexnya, itu pun 0,01. 1 bulan merasa agak pede, langsung 0,05. Ya itu sering kejemput itu, akhirnya ya lossnya itu. Saya kemarin tak close 104 ya, yang tak close 0,06 XAU USD 104,04, sisa 0,04 ini masih floating $84 ya.
Jadi kalau saya tradingnya gitu Bapak Ibu, sniper ya. Tapi ya terserah sih. Beberapa ada yang trading satu hari itu sampai 20 kali entry loh Bapak Ibu. Hasilnya profit, sangar ya. Saya kecuali kalau kita full time trader bisa. Tapi kayak saya gini ngurus banyak yang diurusi gitu, ya apa ya, susah ya. Oke ya Bapak Ibu, ayo kita langsung aja. Oke, saya tak lihat nambah enggak nih orangnya. Pak Tikno, nambah Pak Tikno ya. Ini rumah warna OIST, ini rumah warna. Ada Bu Enda Kartini, waduh. Perasaan ini hari 17-an ya, bukan hari Kartini ya. Gion ya Bu ya, nanti nggak mau ikut lagi. Ya, oke, yuk. Materi basic. Sip, Hypermax Autopilot. Ini enggak saya ya, soalnya agak sedikit aja. Full screen segini. Agak sedikit ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Soalnya saya kepingin lihat kirinya ini. Presentasi offline kan gitu kan, kita harus tahu next slide-nya apa ya. Hypermax Autopilot. 3 poin penting yang harus kita pelajari adalah money management, cara baca chart, analisa market. Ini ada yang baru kan ya di sini ya. Bu Enda ini kayaknya baru, Pak Arifin. 4138. Yo kirim hari ini bisa langsung boleh. Nah, teman-teman masih kalau di sini masih ada yang takut sama margin call ya, karena kan kalau forex itu kan takut ya MC ya. Habis uangnya amsyong. Aku dengar dari orang lain, dari teman, dari keluarga. Hati kok forex bisa MC kok. Ya itu karena nggak tahu tentang money management. Saya belum pernah MC Bapak Ibu ya, yang saya kelola sendiri, tapi yang dikelola akun saya dikelola orang pernah MC. Istilah yang perlu dipahami mengenai money management. PIP ya Bapak Ibu ya, PIPS itu penting karena satuannya adalah PIP, bukan dolar. Ya. Merupakan satuan penghitungan dalam praktik forex. Sederhananya PIP merupakan satuan uang yang kita gunakan untuk transaksi di market forex. Ya. Contoh paling gampang, kalau kita punya modal $100, kita open satu posisi. Ya, ini satu gini ya, biar mantap. Nah, 0,01 lot, jadi kita memiliki 1000 pips ketahanan. Ya, 1000 pips ketahanan ini yang kita kelola untuk transaksi forex-nya kita, Bapak Ibu. Pak, 1000 pips itu seberapa sih, Pak? Ini loh, 1000 pips itu segini ya. Kita standarnya pakai per euro USD ya, Bapak Ibu ya. Soalnya menurut saya ini yang paling enak, yang sedang-sedang saja. Ya, gak banter, ya gak pelan, ya gak ini, ya gak ngono, gak terlalu macam-macam, gak terlalu gablek gitu ya. Ini euro USD ini paling pas ya, kayak Goldilocks gitu loh ya, gak kecil-kecilan, gak kebesaran, pas lah. Nah, kita mau ngitung 1000 pips ya. Kita ngitungnya pakai crosshair di sini. Nah, 1000 pips ini berapa sih? Nah, kita cari swing high tertinggi ya sama swing low terendah. Swing high itu gini loh Bapak Ibu. Sret, nge-swing ya, kayak bentuk gunung atau lembah ini ya, itu namanya swing. Nah, kalau di sini dalam time frame H1 adalah yang di sini ya. Yang terendah adalah kira-kira terendah adalah kira-kira di sini, Bapak. Nah, itu yang tengahnya, Bapak Ibu ya, jaraknya ya atau pipsnya ya, itu poinnya ya. Jadi kalau pips dibagi 193 cuma. Saat gini banyaknya ya. Sedangkan kalau $100 kita 0,011 posisi punya ketahanan 1000 pips. Ya, berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Pak, coba Pak, aku ingin tahu Pak, berapa hari sih Pak? Yang euro USD Pak, baliknya Pak. Nah nih, kita anggap mana yang lebih tinggi mana Bapak itu? Ini sama ini, oh ya ini ya jelas ya kelihatan ya. Oke, cerut.
643 pip masian, belum 1000 pips ya. Berapa hari ini? 61 hari ya Pak. Kita misalkan nggak pakai analisa ngawur tuh kunang gini ya, di floating sampai kesini pun masih belum MC. Karena kita punya ketahanan 1000, yang ini cuma 600 ya, masih belum MC. Jadi kalau Bapak Ibu silakan di ini sendiri dah, coba-coba di rumah ya, nanti setelah pertemuan ini berakhir coba-coba. Nek aku $100 piro sih ketahananku, nah gitu ya, bisa. Itu nanti dalam money management besok ya. Besok kita ndak libur ya Bapak Ibu ya, kita tetap ada bimbingan seperti biasa ya. Yo gak nang dindi ya, percuma ya, belajar aja kan ya. Sip. Yo pati nang di Pak. Upacara, Pak. Upacara penurunan bendera. Ya saya dulu waktu di TK juga upacara, jadi pakai saya pembina upacaranya ya, intermiso ya. Karena TK cilik itu diajak upacara panas-panas sampai mamanya, aduh sakno ya anakku, tapi upacara ya cuma 10 menit mungkin, cuma naik bendera ya. Oke, sekarang cara baca pergerakan nilai pips itu dari 4 ini Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4. Yang 5 di belakang koma ini dihiraukan karena pergerakannya enggak ngefek banget, jadi tetap gini ya. Jadi kalau kita ngitungnya ya, mulai dari angka 1 ini 1662, oh berarti naik 1 pips. 1660, oh berarti turun 1 pips gitu ya. Nah kalau dari 1661 ke 1561 berarti turun 100 pips ya Bapak Ibu ya. Cara bacanya 4 angka di belakang koma ya. Pak nggak paham Pak, nanti chat saya aja ya. Biasanya saya kasih, saya balasnya pakai voice note nanti kalau ngetik kesuai. Kuncinya adalah kita harus memahami berapa lot yang kita open ya. Ini loh berapa lot yang kita open Bapak Ibu, dan berapa lot yang, dan berapa harga 1 pipnya dari lot yang kita open. Nah, ini adalah HPP-nya, kulaannya ya, 0,01. Oh ini enggak, ini pergerakannya ya. Ini boleh di capture, diingat-ingat, dihafalin, nanti hafal-hafal sendiri Pak. 0,1 lot berarti 1 pipnya 1 lot ya, gitu ya, gampang Bapak Ibu ya. 0,01 lot memiliki ketahanan 1000 pips yang tadi itu loh. 0,1 dibagi 10, 1 lot dibagi 10 lagi dari sini ya. Pengenalan candle Bapak Ibu. Nah jadi dibalik 1 candle ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, karena masing-masing candle ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Candle itu normalnya gini. Tapi kalau kita sudah lihat market, wah ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang doji. Tahu ya doji ya? Doji itu close-nya sama open-nya sama. Jadi enggak cuma seret gitu ya. Sering kan kita lihat seret gitu ya. Itu berarti open-nya sama close-nya kebetulan sama. Jadi enggak bentuk candle apa-apa. Cuma naik turun, naik turun, naik turun. Terus stagnan ya, nggak kemana-mana, nggak naik ya nggak turun gitu ya. Nah ini merepresentasikan kekuatan buyer atau seller. Kalau buyernya lebih banyak, otomatis harganya naik. Setelah harganya naik, orang-orang yang sudah beli tadi kan sudah profit tuh, saatnya untuk jual. Nah orang-orang yang sudah ngambil posisi jual. Terus orang-orang yang belum punya posisi, open posisi, sell. Nah, ya kan? Berarti kalau sudah harganya tinggi, ya, psikologi orang, trader seperti kita akan ngejual barang atau open sell. Akibatnya, harganya turun karena sellernya lebih kuat daripada buyernya, turun. Nih. Nah setelah turun di titik tertentu ya, orang-orang yang sudah beli tadi posisi sell, saatnya untuk jual karena sudah profit. Nah orang-orang yang belum punya posisi mengatakan kalau ini harus beli buy karena mungkin sudah kena support gitu ya, ini saatnya balik arah lagi. Nah akibatnya orang yang
nge-buy sama orang yang jual posisi sell-nya itu lebih banyak daripada orang yang open posisi sell. Jadinya harganya naik lagi. Terus kayak gitu turun lagi, naik lagi, turun, dan seterusnya. Nggak mari-mari kayak gitu ya. Makanya kita butuh titik di mana kira-kira harganya itu bisa mendal. Nah, itu yang dinamakan sama support and resistance. Pak, apakah selalu berhasil Pak support and resistance Pak? Nah, semakin tinggi time frame-nya, semakin kuat support dan resistance itu, semakin besar kemungkinannya untuk mendal. Pak, tapi apa bisa ditembus Pak? Bisa juga ditembus. Nah, makanya itu kita juga harus lihat ya Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh pakem dalam satu rule tertentu aja. Contoh nih, ya, kita nyetir mobil di jalan raya. Aku loh Pak, wis taat rambu lalu lintas, berdiri yo, berhenti ya di belakang garis, nggak pernah nganu marka. Kok aku masih diserempet sama sepeda motor ya Pak ya? Nah, itulah hidup kawan ya. Ibaratnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau di jalan raya meskipun kita sudah taat kayak apa gitu ya, sudah baik, sudah apa, resiko itu selalu ada. Sama kayak yang di market ya. Kita nggak boleh baper ya. Intinya gitu, kita nggak boleh baper sama market. Kok ngerti ya market itu ya, wayahe aku beli malah turun, kok wayahe tak cut malah naik, kok ngerti ya aku dipermainkan market. Tidak ada itu ya, itu bukan mindsetnya trader sukses, tidak baper. Masih kita beli nggak beli ya market ya kayak dulu ya, bukan karena kita beli ya. Oke, contoh masuk sekarang ke contohnya. Ini harusnya ini dulu slide-nya ya, kok langsung contohnya. Background ini ya, syarat untuk entry point Bapak Ibu sesuai Hypermax ya, background luar hijau, dalam biru muda, candlenya wajib hijau, keluar panah atas, warnanya pasti hitam, terus close-nya di atas garis strand biru, candlenya hijau, close-nya di atas garis strand biru. Pak, kok syaratnya banyak Pak? Kan nanti jarang entry Pak, justru itu Pak ya, semakin banyak kita yang konfirmasi, berarti entry-nya juga semakin baik, semakin bagus. Ya, kalau cuma satu toh gini nanti banyak win rate-nya itu loh Pak. Ya, kita ngomongin win rate di sini ya. Mungkin win rate-nya di sini cuma 30, kalau ini mungkin 25, kalau ini 40, kalau ini, nah kalau digabungkan kan lebih sebisa mungkin ya di atas 50% lah ya. Kalau kita test back pasti di atas 50% ya. 7/3 itu sudah bagus. 7 kali profit, 3 kali loss. Dengan risk and reward-nya, probability perbandingan antara rasio ya, rasio risk and reward-nya juga masuk akal ya. Jangan profit 1 tapi loss itu 7. Waduh, itu trading sistemnya harus dibenahi ya. Ya gitu ya Bapak Ibu ya, sebisa mungkin makanya punya jurnal trading sebisa mungkin lah, nggak usah bagus-bagus, terus nggak usah pakai Excel kalau perlu ya, dicatat aja pakai kertas gitu ya, pakai buku situ Sinar Dunia itu juga nama. Yang penting punya datanya Bapak Ibu. Kalau nggak datanya ya bingung. Kayak dokter itu loh ya, anak saya kemarin imunisasi ada, ini pernah gini. Nah, kan enak gitu. Sudah pernah imunisasi PCV atau CVP atau apa, aduh lupa dok, ada datanya, kan enak. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Itu juga bisa mengingatkan kita kalau kita terlalu sering melanggar rambu-rambu atau kita terlalu sering baper ya pakai emosi, itu bisa mengingatkan kita untuk kembali ke track yang benar ya. Nah, ini sudah tangannya cuci ini dulu. belum pernah saya bahas ya yang ada Ayo. mana-mana Ayo. ya. Oke, cepet aja ya habis Cuci ini ke muka dulu, MT4 terus ke banyak coklatnya. entry loss kecil ya, loss resiko rendah. Nambah enggak orangnya? Nambah Pak TJ, Pak atau Ibu TJ, Pak Rizal, Pak Heri Tangerang nih kayaknya ya. Nah, nambah tapi ada yang keluar juga. Ya enggak apa-apa. Ya. Pak
cilik Pak. Iya sik tak kata. Saya tuh saking lamanya ngajar TK ya Bapak Ibu ya, sampai kalau saya berhadapan sama orang itu belum ngomong itu saya sudah tahu karepnya apa. Anak kecil kan gitu ya. Ya saking seringnya lah, saking lamanya ya. Belum ngomong sudah tahu. Nih, entry point ya bagus. Ini bagusnya kenapa Pak? Soalnya dia entry-nya motong garis, ya otomatis kalau motong garis cut loss-nya kecil. Kalau ini nggak jadi cut loss-nya kecil, ya. Terus bagus yang kedua apa? Ini loh, habis koreksi ke sini naik, bagus. Saya suka, ya. Yang lainnya oke juga. Nah, entry di sini. Silakan di TP pakai prosentase atau support resistance terserah ya. Yang penting harus tahu targetnya di mana exitnya. Jangan digeser-geser Pak, tak TP Pak. Ini ada yang bocor suaranya. Pak, tak TP Pak. Iya, tapi digeser-geser loh ya, sama aja Bapak Ibu ya. Di TP tapi digeser-geser ya percuma. Itu namanya no commitment to plan. Punya plan tapi nggak dijalankan dengan baik, ya nggak boleh. Kalau di sana harus konsisten Bapak Ibu. TP-nya di sini ya di sini. Ya, karena kan kita TP itu juga ada alasannya, nggak cuma asal. Ya, geser-geser gitu ya, dulu saya juga gitu. Standar lah ya, standar. Kadang nggak sampai sekarang ya. Gitu. Makanya ya Bapak Ibu ya, kita itu trader itu nggak peduli berapa tahun lamanya, tetap keep on learning ya, tetap belajar. Karena belajar itu seumur hidup. Ya di sini terserah TP-nya Bapak Ibu sudah tahu cara menentukan TP ya. Terus kayak gini, waduh tak TP sak ini ternyata masuk sak ini rek. Nah, ya sudah nggak apa-apa, besok lagi atau dicari di pair lain lagi ya. Nah ini nih ada yang menarik nih. Menariknya gimana Pak? Ini kan ada posisi koreksi ya. Nah, ini kalau di saham dibeli ya Bapak Ibu ya. Kalau di saham dibeli ya. Kalau di scalping itu kita dibeli ya. Tapi kalau di forex, saran saya Bapak Ibu tetap konsisten dengan entry point yang sudah ada. Nggak apa-apa. Lagian itu cuma piro ya. Cuman berapa. Terus ada keluar lagi seret. Bagus nih, mirip dengan ini ya, koreksinya, cuman dia nggak potong garis biru. Nggak apa-apa, beli di sini. Pak ini apa Pak? Diamond Pak, diamond ya, peringatan untuk take profit atau lanjut atau silakan di hold. Pak aku bingung Pak, jual sebagian ya, sebagian besar dari sini sudah tahu caranya. Jual sebagian, bingung Pak caranya jual sebagian Pak, nanti DM saya di Telegram ya. Diamond tahan atau hold terserah Bapak Ibu. Nih ada yang menarik lagi. Oh ini ada entry point tapi tidak confirm sama backgroundnya, sama ininya ya, sama apa, garis trennya ini ya. Ini ada entry point lagi, boleh masuk lagi sini. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka geser-geser TP ya, apalagi kayak gini pasti nggak kena TP nih. Masalah ini geser nanti udah ini, nggak bisa ya. Itu loh Bapak Ibu ya, lebih baik kalau saya ya, lebih baik profit di close ya, tapi juga bukan ABC ya Bapak Ibu tahu ABC Bapak Ibu. ABC itu asal biru ya, ABC. Jangan kayak gitu ya. Asal biru terus nanti risk and reward-nya nggak sebanding. Hemat kalau risk and reward-nya nggak sebanding. Mendingan gini Bapak Ibu ya, kita dari awal ini memang benar-benar ditoto mindset kita yang benar, supaya nanti kalau kita sudah melangkah jauh, kita nggak usah buka bab satu lagi. Karena yang awal kita sudah basicnya sudah bagus ya. Pastikan Bapak Ibu tahu kapan harus ngambil profit di sini ya, jangan digeser-geser. Entry point Pak, belum,
Bukan. Ini adalah apa namanya? Petunjuk ya untuk exitnya ini. Ini juga petunjuk untuk exitnya ini tadi. Tapi dari sini ke sini ya lama ini ya. Ini juga. Wah, saya dikirimi telegram sama Pak Joko Widodo. Telegramnya namanya Pak Joko Widodo. Loh. Oke, tak pikir MT4 ini tak geser. Ya, nah ini sama ya Bapak Ibu ya, standar ya, tahu ya pastinya supaya. Oke ya, sekarang saya mau bahas ini. Pak Joko Widodo ini namanya di Zoom apa Pak? Pak Johan ya? Oh TJ ini Pak ya, Pak TJ ya? Hah? Yang mana Pak? TJ ya? Di Zoom pakai Ice Tea, walah Ice Tea. Saya sampai hapus ini Pak Ibu. Ice Tea ya, udaranya panas siang-siang. RD juga saya. Oh, dua berarti. RD RD sok. Oh ini Pak anu juga Pak Joko. Oh ini. MP4 tips and trick. Nah nanti ini tak kirimi yang mau ya. Ini sebenarnya yang minggu lalu Bapak Ibu ya, cuma saya bikinkan ininya PDF-nya biar enak gitu loh ya, biar nggak lupa. Kalau nyatet sendiri kadang cepet-cepet jadi tidak maksimal ya. Nomor 1, pilih objek dengan satu klik ya. Select objek dengan satu klik, maksudnya gitu ya, dipilih ya. Gunanya agar kita bisa select objek hanya dengan satu klik, sangat menghemat waktu Bapak Ibu, apalagi di saat-saat kritis ya. Caranya tools, option, object, select object by single mouse click ya. Nih, di sini sudah saya bikinkan ya. Oh ini nggak melok mana ya. Tools, option, select object by single mouse click. Ini loh maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya adalah banyak rek sing mau materi ku rek laris rek aku di telegrami orang-orang. Nih ya. Misalnya gini Bapak Ibu, saya ada ini thread di sini. Nah, kalau nggak saya single klik, loh Pak header telegram aja Pak, sedangkan chat ya Pak ya. Nanti kalau chat kan dibuka hilang. Siap. Ojo pas profit to aja chat aku Pak ya. Ya. Ya Bapak Ibu, supaya bisa gini loh, klik tools, option nih ya, select object by single mouse supaya kita bisa langsung keluar ininya, satu klik aja langsung keluar ininya, nggak perlu dua klik, karena kalau dua klik apalagi pas kita buku ya, waktu open market jalan, wah susah ya. Itu ya Bapak Ibu ya, nanti caranya ada di PDF. Nomor 2, coach belum diganti coach, ininya coach siap diganti ya. Duplicate objek dengan instan. Nah ya, gunanya agar kita menduplikat objek dengan cepat. Ini juga sangat menghemat waktu kita ya. Caranya select objek sampai keluar tanda kotak kecil, tahan kontrol, klik dan geser objek yang mau diduplikat. Ini di sini sudah saya kasih. Nah sekarang kita praktekkan di MT4-nya kita. Contohnya ini tadi ya, diklik dulu Bapak Ibu, klik sampai keluar ininya. Ini nandanya kita sudah aktif, di select sudah ya.
tahan kontrol, CTRL, klik dan geser. Klik dan geser. Select. Oh, ini belum diselect tadi, ini belum diselect ya. Diselect dulu, seret, klik and geser. Gampang ya, Bapak Ibu ya. Gampang. Next. I yang seperti ini. Yang mana? Dilingkari I-nya. Yang I aja lo ya. Oh, kok nggak keluar? Selanjutnya adalah nomor 3, market watch set. Nah, ini biasanya yang bikin bikin irritating ya, maksudnya menyita waktu kita nyeting yang males ya. Gunanya agar kita bisa menyimpan pair favorit kita, Bapak Ibu ya, tanpa perlu setting lagi. Caranya select objek sampai keluar tanda kotak kecil. Tuh, ini belum diganti. Caranya klik kanan pada market watch. Terus save, kasih nama bebas. Nah, nih contohnya di sini. Klik kanan di market watch. Diklik dulu market watch-nya. Ya. Klik kanan. Set, save as. Ya. Set, save as. Contohnya gini Bapak Ibu ya. 4, I-nya ada 4. Nih, ini kan pair favorit saya ya, bener ya. Ini pair favorit saya, sudah saya urutkan juga Bapak Ibu. Nah, ini kan kalau misalkan kita kepencet apa gitu, terus hilang balik lagi gitu kan ya males ya, males ngatur lagi satu persatu, yole nganggur gitu ya, kita kerjanya males. Nah, akhirnya solusinya adalah diklik kanan. Ini cara munculkannya, saya nggak pakai terus biar bisa di bawah. Ya, dimunculkan di sini, klik market watch mana, klik. Nah, ya klik kanan sembarang Bapak Ibu, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, terserah lah pokoknya ya, di sini boleh. Pilih set, save as. Terserah, kasih nama apa, hider gitu ya, apa sembarang. Nah, nanti kalaupun ini terjadi sesuatu dengan ini, nanti kita tinggal panggil aja. Caranya ya sama, klik kanan, set, pilih hider atau siapa ya, gampang ya Bapak Ibu ya. Sip. Next. Ini sudah ada cara. Oh, ini slide-nya. Ganti pair. Nah, Bapak Ibu, buat terutama yang masih baru ya, cara cepet ganti pair itu gimana toh? Boleh kayak saya gini, cuma nanti bingung ya. Saya gini. Nanti kalau bingung, timbangannya bingung, satu aja Bapak Ibu ya, satu aja. Tinggal ininya yang diganti Bapak Ibu. Saya drag di sini. Klik kiri ya, klik kiri bukan klik kanan. Drag. Nah, kalau saya gini, otomatis template-nya juga ngikutin Bapak Ibu. Kena ya? Gini aja. Ngelek. Itu screenshotnya Pak. Screennya beda. Screennya beda. Belum ganti Gus maksudnya. Ya. Nah, sip. Oh tadi kita hapus saya kan, nggak bingung. Nah, saya benar ya. Gini Bapak Ibu ya, seret, pilih pair kita yang suka, seret. Apa? Saya sarankan Pak ya, jangan kebanyakan kayak saya gini, nanti bingung sendiri. 4 atau 5, 6 lah maksimal ya. Kenapa? Soalnya kalau kita sudah terbiasa nggak satu-satu gini, kalau saya sukanya satu-satu gini, soalnya kalau mau gambar kan enak.
Tapi kalau Bapak Ibu yang pakai Hypermax nggak perlu gambar-gambar. Nah, itu di Jangan kebalik. nomor yang selanjutnya Bapak Di Ibu. atas. Chart ganda atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu multiple chart, Di atas. ya, supaya bisa pantau banyak pair atau satu pair dengan time frame yang berbeda. Caranya gini Bapak Ibu. Waduh, saya close dulu semuanya ya. Ya nanti. Kotaknya dilem. Nanti gonjolnya yang ngerti. Ini dilem dulu di kotak. Dilem dulu kotaknya. Close. Dilem. Kosong. Saya kepengen Euro USD. Saya kepengen CCB ya, chart window ya. Saya kepengen gold. Oh, salah, gold jangan nanti biasanya kalau USD Kanada. Saya kepengen GU. Titiknya di atas ya seperti ini. 4 ya, cukup ya 4 ya. Ini tekan ini Bapak Ibu. Iya, ada titik. Arrange windows as non-overlapping tiles. Terus Terima masih belum ganti. hah? Chris belum ganti. Belum ganti? Nah, gini ya. Sorry. Tak ulang. Jadi gini ya. Nah, gak dieleng gini kan saya enggak ada ya. Makanya saya butuh, kita saling membutuhkan ya, mutualisme ya. GBP USD chartnya, USD JPY chart window, Euro USD chart window, Kebalik. Australian sama USD chart window. 4 aja cukup ya. Terus klik ini Bapak Ibu, arrange windows as non-overlapping tiles. Otomatis dia gini, tinggal diganti template-nya Hypermax. Kebalik. Nah, kalau Bapak Ibu tradingnya Iya. bisa gini ya, beda-beda, jadi kan enak. Langsung mantau 4, kayak mantau spion kiri, spion kanan, tengah, sama monitor parkir belakang, kamera belakang. Nah, kayak gitu ya, 4 ini pas ya. Atau Bapak Ibu juga bisa mantau satu pair. Nah, kayak Pak Bundar, saya sudah cinta sama gold Pak, nggak mau yang lain. Ya wes, nggak apa-apa. Yang sini kasih M5, di sini kasih M10, di sini kasih ini satu mungkin, di sini H4, di sini daily. Nah, bisa juga gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa juga gitu. Ya, jadi pairnya banyak atau satu pair tapi multiple time frame. Terserah mana yang bikin Bapak Ibu nyaman. Itu ya. Filenya nanti boleh chat saya di Telegram, langsung saya kirimi begitu saya selesai ngajar. Pokoknya saya nggak ngapa-ngapain lagi habis ini. Ya, nanti untuk part 2-nya saya lanjutkan besok atau lusa, lain hari. Tidak ada kesempatan. Ya, sekarang saya mau jelasin entry dengan loss kecil. Materi terakhir ini Bapak 452. Mama bikinin kotaknya dulu ya. Bentar, Mama Masih batuk ya, sisa-sisa. Katanya sih masih ada bangkainya, makanya di rumah saya pakai masker terus. STP. Nah, ini kayaknya yang baru-baru belum punya nih. The best of entry point at minimal risk. Bagus judulnya ya. Entry point. Pastikan TF yang digunakan untuk entry dan exit. Pastikan ya, jangan mencela-mencela Bapak Ibu. Kalau A1 ya A1, MTKV ya. Tetapkan target yang diinginkan sesuai dengan TF, sama yang kayak saya omongkan tadi ya, targetnya harus jelas dulu. Digambar atau enggak digambar, yang penting kita jelas. Perhatikan pair dan time marketnya. Ya, hindari candle panjang, trending, support and resistance.
short position bukan dihindari tapi dilihat ya, bisa buat TP kayak Pak Robert tadi. Terus nih targetnya Bapak Ibu, target cepet ya 5 pips, mungkin tak cepet ini ya tergantung pairnya ya, 5 pips sampai 10 pips maksimal kalau A1. Contoh beli lot 0,1 equity modal HPP ulaannya $15, targetnya 5 sampai 10 dolar ya. Pak, nek 5 sampai 10 dolar gimana? Ini kan kalau digambarkan di MP4 kan area ya Bapak Ibu ya. Boleh juga area. Jadi kalaupun ini kan cepet ya target, maksudnya nggak hold lama-lama kan. Jadi kalau kayak kasus saya yang tadi, gold sudah kelihatan gunung gini, padahal DP-nya di atas. Nah, karena ini targetnya adalah area, kalau itu sudah masuk ke area kita, nggak apa-apa, di-cut Bapak Ibu. Ya, nggak harus pas di garisnya. Kalau saya memang dari awal sudah komitmen pas di garisnya, ya sudah pas di garisnya. Take profit maksimal, panah, diamond, ketiga, hold. Ya, kalau sudah keluar ketiga, di hold itu sudah maksimal Bapak Ibu. Kita nge-hold sampai keluar panah 3 kali ya, atau diamond 3 kali, itu sudah maksimal. Mendingan di cut saja ya, timbangan balik. Nah, exitnya take profit sesuai di H1 atau di M30, balik ke trading plan kita masing-masing. Cut profit, support and resistance atau TAHF di H1, bisa menggunakan support and resistance atau TAHF di M15 atau M30. Bapak Ibu, jadi kalau kita take profit, kita awalnya ngambil H1. Nah, kalau kita mau take profit, mau cut profit ya, posisinya profit ya Bapak Ibu ya, itu boleh lihat TF yang lebih kecil. Karena untuk kalau H1 kan cuma satu panjang gini ya, misalkan menit ke 30 atau menit ke 40 gitu ya kan, cuma satu panjang gini. Tapi kalau di time frame yang lebih kecil kan kita tahu tuh, oh udah pernah naik, oh udah pernah turun, oh ini pas koreksi tak katai, itu juga nggak apa-apa ya, cut profit. Jadi lihat di candle di time frame lebih kecil. Nah, kalau cut loss Bapak Ibu, kalau cut loss ya ada panah reverse ya jelas ya, ada pom ya jelas ya. Nah, candle tutup di luar garis trend H1. Ini juga H1 ya, nggak boleh kalau cut loss jangan dilihat di time frame yang lebih kecil, nggak fair nanti ya. Kalau cut profit nggak apa-apa, profit dong ya. Tapi kalau cut loss jangan, karena kebanyakan nanti biasanya balik. Kalau sudah di-cut terus balik jadinya bumper ya. Rambu-rambu ini standar, sudah tahu semua. Ini tadi sudah tahu semua standarnya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ya, entry point yang bagus. Oh, ini sudah ini ya. Kalau sudah ngelebihin garis, oke. Kalau belum ngelebihin garis biru, jangan. Itu maksudnya ini juga. Belum ngelebihin garis, jangan. Sudah ngelebihin garis, oke. Nah, stop loss-nya nunggu sampai candle-nya close ya Bapak Ibu ya. Kalau kita beli buy, masih belum lewat garis, jangan di-cut. Ataupun sudah ngelewat garis, tapi belum close, jangan. Harus close di luar garis, ini baru di-cut. Ya. Contohnya ini, kita entry point di sini, beli di sini, berarti entry-nya di sini kan, kira-kira ya. Di sini atau di sini ya. Ternyata balik arah Bapak Ibu, sampai sini jangan di-close dulu. Begitu dia sudah keluar di sini dan close, candle-nya jadi, baru kita exit. Ya. Nah, sekarang ini maksudnya terlambat entry. Ini yang entry dengan loss kecil Bapak Ibu ya. Kok bisa gitu Pak Victor? Sekarang misalkan gini ya, di jam 3 ada panah entry. Ini dengan asumsi semuanya confirm juga ya, garis background-nya. Ini beli di sini atau sekitar sini Bapak Ibu.
Nah, kita kita tunggu nih, Noni. kita tunggu. Kalau berarti kan kalau ini jam 3, kita entry-nya jam 4 ya Bapak Ibu ya, Kayak benar ya? biasanya bayarnya Jam tak 4 lebih transfer, sekian tak gitu ya, ini kan jam transfer 4. nanti. Nah, misalkan Yang nih masuk kita sistem jam tau 4 biasa, masih seperti biasa. dalam perjalanan atau masih melakukan sesuatu yang lain, Pokok antar Noni kita dulu, ceknya kita jam langsung ngecek. 4.25 misalkan ya, 4.25 atau 4.50 atau berapapun ya, yang jelas masih jam 4 karena belum pindah ke candle selanjutnya. Candlenya bentuknya gini Bapak Ibu, itu masih oke ya. Kenapa? Karena dia pernah kekuatan ya, power sellernya lebih banyak daripada buyernya, tapi buyernya tiba-tiba lebih banyak volumenya, akhirnya naik lagi. Nah, kalau kayak gini oke Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya, daripada teman kita yang beli di sini tadi atau di sekitaran sini ya, kalau di target 5 pips atau 10 pips, dia butuh harga sekian kira-kira naik ke sini. Tapi kalau kita belinya di sini, cukup sampai di sini. Tahu maksudnya ya Bapak Ibu ya, selisihnya ini loh. Kita menang sekian. Ya. Atau kalau Bapak Ibu TP-nya tetap disamakan dengan yang open di sini, target kita lebih besar kalau TP-nya mau disamain. Gitu ya. Coba TP-nya kan harusnya dari sini ngitungnya. Nggak apa-apa, lebih besar TP-nya. Atau lebih cepat kenanya. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Mau lebih cepat atau lebih besar. Pilihan ada di tangan saudara-saudara. Ini contohnya yang nggak boleh. Kalau ini kan bagus ya. Ini yang nggak boleh. Jadi misalkan ini menit-menitnya berapapun ya Bapak Ibu ya. Ini entry nih, trigger nih. 3 poin. Set, kita candlenya ternyata ini bukan urutan ya Bapak Ibu ya, ini bukan urutan. Jadi ini candle pertama, ini candle kedua, ini candle pertama, ini candle kedua, candle pertama, ini candle kedua. Kalau posisinya masih di sini, jangan dulu ya, karena belum tentu dia akan naik. Nomor 1 itu ya, belum tentu dia akan naik. Itu Pak, naik Pak ya, naik ya, jangan ya, kita yang pasti-pasti aja, histori pokoknya kita. Terus kayak gini Bapak Ibu, jangan juga, loh Pak ini kan harganya sama kurang lebih di sini Pak. Iya, tapi dia sudah pernah naik ya, sudah pernah naik. Teman-teman yang beli di sini, ini tak bikin lebih panjang biar lebih efeknya biar lebih terasa ya. Kalau gini jangan, karena dia teman-teman yang beli di sini atau di sini ya, sudah kemungkinan kalau pipnya pendek targetnya sudah kemungkinan kena, jadi dia turun. Nah, kalau dia turun gini kan berarti sellernya lebih kuat daripada buyernya. Takutnya Bapak Ibu masih akan terus berlanjut. Nah, ya susah nanti kalau kesini. Ya. Atau yang ketiga ini, sudah naik telat. Kalau sudah naik gini telat, maka ini sudah naik gini ya wis telat. Ya. Tuh Pak, nanti kalau naik lagi Pak, waduh jangan gitu ya. Itu spekulasi namanya. Kita nggak spekulasi di sini. Kita based on data lah, based on history. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk selnya tinggal dibalik saja. Ya, jadi pernah naik, terus sellernya lebih kuat daripada buyer. Oke. Cut loss-nya di mana Pak? Kalau sudah close di sini, melebihi garis. Nah, kalau misalkan ini nggak cocok, kalau Bapak Ibu entry di sini kan cut loss-nya lebih kecil daripada yang entry di sini. Ya, pokoknya semakin dekat sama garis itu enak. Kalau kita beli buy ya dekat dengan support bawah, kalau kita beli sell dekat dengan resisten di atas. Ini yang jaga kita ya. Set, gini set, beli di sini nggak apa-apa.
anunya kan apa atlasnya kecil. Juga gini Bapak Ibu, kalau kita beli terlambat itu kan sebenarnya agak melenceng dari rules kan. Nah, kalau kita agak melenceng dari rules, kita harus ekstra hati-hati, bener nggak? Nah iya, kita misalkan ya kita nyebrang gitu ya, nyebrang di Galaxy Mall depan situ ya, kan harus tetet-tetet gitu ya, dipencet terus tetet baru nyebrang ya. Coba Bapak Ibu nyebrang tapi nggak pakai lampu stopan itu, kan harus ekstra hati-hati berarti ya. Soalnya kita ngelanggar rules. Sama kayak gini Bapak Ibu. Kalau kita bukan ngelanggar ya ini ya. Kalau ini bukan ngelanggar, tapi kita tidak sesuai rule gitu ya. Agak anu titik lah. Agak melanggar sedikit. Tapi kalau melanggar lampu merah di GM itu parah itu pelanggarannya. Kalau ini kan atau gini wes, kita harusnya nggak boleh putar balik di sana, tapi kita putar balik mentang-mentang kita bawa sepeda motor gitu kan harus ekstra hati-hati. Nah sama kayak gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu entry di sini juga otomatis pasti hati-hati, soalnya agak melenceng gitu ya. Itu enaknya itu. Jadi kalau kita hati-hati kan lebih aware dengan our position gitu ya. Titik atlasnya kecil. Gambarnya Pak, Hah? gambarnya itu sel itu kan harusnya panahnya ke bawah itu Pak. Oh ini, thank you. Siapa tadi yang ingatkan saya? Pak Robert ya? Johan. Oh Pak Johan. Ya Pak, thank you Pak. Copy paste ya. Nah, gini ya. Nah itu loh kadang-kadang kalau kita trading itu ya gitu. Banyak yang diingat tapi ada satu yang kelewatan. Ya, gini ya Bapak Ibu ya. Kalau masih gini jangan dulu karena belum nyebrang garis tren. Kalau gini ini sudah pernah turun bahaya. Kalau ini sudah pernah naik, sudah pernah turun, range-nya sudah kemakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Time to trading. Nah nih saran saya kalau masih pertama di sini Bapak Ibu ya jam 7 sampai jam 4 sore pairnya Euro USD. Slow, lambat, santai. Nanti kalau menjelang malam bisa besar-besar sendiri. Biasanya 2 kali lipat ya yang ada USD-nya. Silakan dicoba, cocoknya di mana, di sini atau di sini. Jadikan patokan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Buat teman-teman yang kepingin dapat PDF-nya, langsung aja chat di Telegram saya ya. Ya, makasih Bapak Ibu. Materinya ada 3 tadi ya. Yang pertama tadi Hyperion Basic, Hypermax Basic ya. Yang kedua MT4, yang ketiga ini. Mungkin yang ketiga ini ya mungkin ya. Banyak yang belum dapat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok ya. Oke, Besok terima kita kasih. tidak libur. Ya, tanggalan boleh merah tapi market nggak merah, jadi kita tetap cari cuan. Enaknya trading kan gitu ya. Silakan kalau mau diskusi sama saya. Oke, thank you very much. Makasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Stay safe, stay home. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah ya. Pak Heri, makasih sama-sama semuanya ya. Sampai ketemu lagi besok. Tuh ini baru ada yang join. Baru ada yang join ya, nggak apa-apa ya. Sampai ketemu lagi besok jam 2. Thank you, bye-bye. No. Ya, no, ini mainnya di sana, ayo nanti hilang semua. Dimarahin sama Koko nanti. Ayo sana. Nah.